أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis setelah salat subuh 18 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali tema lebih mengenal sunnah dan bid'ah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini adalah pertemuan ketiga dari tema lebih mengenal sunnah dan bid'ah. Sebagaimana yang sudah kita sepakati bahwa di setiap bulan, pada bulan-bulan Masehi, setiap pekan Kamis pekan pertama, maka kita membahas kajian tematik selain kita membahas secara rutin buku Zahiratu Dha'fil Iman, lemahnya atau fenomena lemahnya iman. Maka ini adalah Kamis yang pertama di dalam bulan Desember 2020 bertepatan dengan bulan Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Dan pada pertemuan kali ini kita membahas, setelah membahas tentang definisi sunnah, kemudian setelah itu perintah mengikuti sunnah, kemudian setelah itu hadis-hadis yang memerintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelah itu juga kita membaca perkataan-perkataan para ulama tentang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu kita juga sudah mempelajari ya, sudah? Sudah, Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita membicarakan definisi bid'ah. Definisi bid'ah secara bahasa dikatakan oleh Ibnu Manzur dalam kitab beliau Lisanul Arab, yaitu bid'ah dari kata-kata bada'a syai'a yubaddi'uhu atau yubdi'uhu bid'an wa ibtada'ahu ansha'ahu wa bada'ahu. Bid'ah diambil dari kata-kata bada'a yubdi'u atau abda'a yubdi'u, badda'a yubdi'u atau abda'a yubdi'u, dan artinya adalah ansha'ahu,
atau membuatnya, membuat sesuatu. Wa bada'ahu, memulai sesuatu. Kemudian beliau mengatakan wal bid'u atau wal bid'u asy-syai' alladhi yakunu awwalan, sesuatu yang terjadi pertama kali. Wa fit tanzil qul ma kuntu bid'an minar rusul, dan di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan kata bid'ah, yaitu qul ma kuntu bid'an minar rusul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada ayat surat Al-Ahqaf ayat 9. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bukanlah bid'ah, sesuatu yang baru dari para rasul. Ini menunjukkan bahwa bid'ah secara bahasa adalah membuat dan memulai, membuat dan memulai. Kemudian wal bid'atu al hadatsu wa mabtada'ahu min ad-din ba'da al-ikmal. Imam Ibnu Manzir mengatakan bid'ah adalah sesuatu yang baru, dan apa saja dari sesuatu yang baru yang berkaitan dengan agama setelah penyempurnaannya, itu bid'ah. Itu adalah bid'ah. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menukilkan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa rahbaniyatan ibtada'uha, dan rahbaniyah, yaitu sikap berlebih-lebihan di dalam beribadah, ibtada'uha, yang dibuat-buat, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hadid ayat 27. Ini menunjukkan bahwa bid'ah adalah sesuatu yang baru. Kata Ibnu Munzir rahimahullahu taala bahwa bid'ah adalah sesuatu yang baru dari agama setelah penyempurnaan. Sesuatu yang baru dari agama setelah penyempurnaan. Kemudian adapun Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan al-ibda' insya'u san'atin bila ihtidha' waqtida. Kata bid'ah diambil dari padanan katanya ibda'. Dia adalah membuat sebuah produksi atau sesuatu tanpa ada contoh dan tanpa ada tiruan. Di bid'ah adalah membuat sesuatu hasil yang belum ada contoh dan belum ada tiruan sebelumnya. Belum ada tiruan sebelumnya. Inilah beberapa perkataan dari para ulama rahimahumullah ta'ala. Begitu juga dikatakan oleh Abul Baqa Al-Kafawi, Abul Baqa Al-Kafawi, bahwa bid'ah adalah kullu amalin umila ala ghairi mithalin sabiq fahuwa bid'ah. Sebuah perbuatan dilakukan atas selain contoh sebelumnya. Sebuah perbuatan dilakukan atas selain contoh sebelumnya. Artinya
perbuatan tersebut tidak ada contoh sebelumnya, maka itulah yang disebut dengan perbuatan bid'ah. Itulah yang disebut dengan perbuatan bid'ah. Saya ulangi, bid'ah secara bahasa artinya, kata Ibnu Mandzur rahimahullahu taala, ansya'ahu wa bada'ahu, membuatnya dan memulainya, membuat sesuatu dan memulai sesuatu. Jadi dia sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pengertian yang lain, membuat sesuatu dan belum ada contoh sebelumnya, makanya disebut dengan memulai. Kemudian beliau juga mengatakan al-bid'atu al-hadath wa mabtadi'a minad din ba'dal ikmal, sesuatu yang baru dan apa saja yang dibuat dari perkara agama setelah penyempurnaan, itulah yang disebut dengan bid'ah. Itulah yang disebut dengan bid'ah. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, adapun bid'ah secara istilah syariat kita ambil dari perkataan-perkataan para ulama rahimahumullahu taala. Kita ambil dari perkataan Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Perkataan beliau ini disebutkan di dalam kitab Al-Muwafaqat, bahwa kata beliau, bid'ah adalah ibaratun an tariqatin fid dini mukhtara'ah tudahi syari'ah yuqsadu bis suluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Artinya, bid'ah adalah sebuah ungkapan kata tentang metode dalam beragama yang dibuat-buat menyerupai syariat. Dimaksudkan melaksanakannya adalah berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah pengertian bid'ah yang jami' mani'. Pengertian bid'ah yang lengkap dan komprehensif. Bid'ah adalah sebuah ungkapan atau kata tentang metode di dalam beragama yang dibuat-buat menyerupai syariat. Dimaksudkan melaksanakannya berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan perbuatan bid'ah. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah, sekarang kita mengambil dalil larangan berbuat bid'ah. Kita ambilkan dari ayat-ayat Al-Quran sebelum hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Larangan berbuat bid'ah, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Yang artinya, maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi dari perkara Rasulullah SAW berhati-hati, mereka dapat tertimpa musibah di dunia atau tertimpa musibah di akhirat dengan siksa yang pedih. Surat An-Nur ayat 63. Surat An-Nur ayat 63. Ayat ini menunjukkan bahwasanya seorang harus
menjauhi perbuatan bid'ah. Karena diancam bagi siapa yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia diancam mendapatkan fitnah. Fitnah di sini artinya adalah musibah di dunia, dan juga diancam mendapatkan siksa yang pedih di akhirat. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, sebelum dalil yang kedua, kata Ar-Raghib Al-Asfahani terhadap ayat ini, wal mukhalafatu an ya'khudha kullu wahidin tariqan ghaira tariqil akhar fi halihi aw qawlihi. Dan yang dimaksud menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada ayat ini adalah setiap orang mengambil jalan selain jalan yang lain di dalam keadaannya ataupun di dalam ucapannya. Maka perbuatan bid'ah dia menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di dalam ucapan ataupun perbuatan. Menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam ucapan ataupun perbuatan. Kemudian ada cerita yang menarik di sini, disebutkan di dalam qawaid wa usus fi sunnati wal bid'ah, yaitu Ibnul Arabi bercerita tentang Az-Zubair bin Bakkar. Zubair bin Bakkar berkata, Sami'tu Malik bin Anas rahimahullah. Aku pernah mendengar Malik bin Anas rahimahullah, wa atahu rajul. Pada saat itu beliau didatangi oleh seorang lelaki. Faqala, lalu lelaki ini berkata, Ya Aba Abdillah, min aina uhrim? Wahai Abu Abdillah, kunyahnya Imam Malik, dari mana aku berihram? Ihram adalah berniat untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Itu namanya ihram. Orang ini bertanya kepada Imam Malik rahimahullah, wahai Imam Malik, dari mana aku berihram? Kemudian Imam Malik rahimahullah ta'ala menjawab, min Dzul Hulaifah, min haitsu ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah adalah sebuah tempat yang merupakan miqat, tempat yang sudah ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin berhaji dan berumrah, maka dia berniat di miqat tersebut. Kata Imam Malik, di Dzul Hulaifah, yang disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berihram. Lalu lelaki ini mengatakan, inni uridu an uhrima minal masjid. Aku ingin berihram dari Masjid Nabawi. Ini kalau kita boleh katakan, ini Dzul Hulaifah, ini Masjid Nabawi. Ini Dzul Hulaifah, ini Masjid Nabawi. Masjid Nabawi di tengah-tengah kota Madinah, Dzul Hulaifah sekitar 15 menit kalau pakai mobil dari kota Madinah. Nah, orang ini ingin berihram di Masjid Nabawi, bukan di Dzul Hulaifah. Maka kata Imam Malik rahimahullah, la taf'al, jangan lakukan itu. Fa inni uridu an uhrima minal masjid min indil qabr. Lalu orang ini maksa, aku ingin berihram dari masjid dari sisi kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat di sini, orang ini ingin berihram dari Masjid Nabawi, kemudian dari sisi kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya secara tempat ini lebih istimewa. Tentunya secara tempat ini lebih istimewa Masjid Nabawi dibandingkan Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah bahkan hampir di luar dari tanah suci kota Madinah. Ya. Maka orang ini berihram ingin dari Masjid Nabawi, di tanah suci, di Masjid Nabawi, di samping kuburan Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Malik, la taf'al fa inni akhsha 'alaikal fitnah.
Jangan engkau lakukan. Aku takut engkau akan mendapatkan fitnah, yaitu musibah. Kemudian laki-laki ini bertanya lagi sambil tidak puas begitu. Wa ayyu fitnah hadhihi? Innama hiya amyalun aziduha. Kata beliau, musibah apa yang aku dapat? Dia kan cuma beberapa jarak yang aku tambahkan. Jadi kalau seandainya aku berihram, ini Dzul Hulaifah, ini Masjid Nabawi, Mekah di sebelah sana gitu ya. Nah, siapa yang ingin ke Mekah maka dia dan ingin melaksanakan ibadah haji umrah, maka dia berihram, berniat di sini. Nah, maka dia mengatakan, musibah apa kalau aku cuma tambah di sini? Kan cuma beberapa jarak saja, beberapa kilo saja. Dari sini langsung ke sana, ke kota Madinah. Itu maksudnya. Maka Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, wa ayyu fitnatin a'zamu min antara annaka sabaqta ila fadilah qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, dan musibah apa yang lebih besar dibandingkan kamu melihat dirimu mendahului terhadap sebuah keutamaan yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerjakannya. Jadi ini ada keutamaan nih. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerjakan keutamaan tersebut. Lalu orang menganggap ini utama, maka ini musibah. Berarti dia telah mendahului Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menentukan sebuah keutamaan. Dan ini adalah hal yang patut harus diingat selalu, wasiat dari Imam Malik rahimahullah. Wa ayyu fitnah a'zamu min antara annaka sabaqta ila fadilah qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan musibah apa yang lebih besar dibandingkan kamu menganggap dirimu lebih mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sebuah keutamaan yang belum beliau kerjakan. Ini subhanallah, ini kaidah penting dalam beribadah. Kita menganggap itu baik, kita menganggap zikir seperti ini baik, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam belum mengerjakannya, maka ini musibah. Dan musibahnya besar karena kita dalam tanda kutip merasa sok tahu dibandingkan Rasulullah SAW. Mohon maaf kalau bahasa saya agak seperti itu ya. Tapi ya kenyataannya begitu. Orang yang melakukan perbuatan bid'ah dia merasa lebih tahu, lebih dahulu terhadap sebuah kemuliaan dibandingkan Rasulullah SAW. Ya, ada selawat ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian dia menyimpang memakai selawat yang lain yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian dibumbui dengan keutamaan-keutamaan tertentu yang belum ada dalilnya dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Maka ini musibah, dan musibah besar. Kenapa? Karena dia menganggap dirinya lebih mendahului Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah keutamaan, kemuliaan yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam belum mengerjakannya. Dan itulah bahayanya perbuatan bid'ah. Kemudian Imam Malik rahimahullah berkata, inni sami'tu Allah yaqul, aku telah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi tentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan musibah di dunia atau mendapatkan musibah siksa yang pedih di akhirat. Nah, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah yaitu ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka syara'u lahu minad din ma lam ya'dzan bihillah. Surat Asy-Syura ayat 21. Yang artinya, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang telah mensyariatkan untuk mereka berupa agama yang belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka ini adalah surat Asy-Syura ayat 21. Surat Asy-Syura ayat 21. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya orang yang melakukan perbuatan bid'ah berarti dia telah menandingi Allah Subhanahu wa taala di dalam pembuatan syariat. Ya. Tidak mencukupkan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berarti sedang menandingi Allah Subhanahu wa taala di dalam pembuatan syariat. Nah, itu dalil dari Al-Qur'an, ya. Kemudian kita sekarang ambil dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang terlarang perbuatan bid'ah. Jadi kita harus meletakkan dulu dalam akidah kita bahwa perbuatan bid'ah itu terlarang, haram hukumnya dalam agama Islam sebagaimana maksiat lainnya. Perbuatan bid'ah adalah sebuah bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia terlarang, ya. Wan nahyu yaqtadhi tahrim. Dan asal hukum pelarangan mengkonsekuensikan kepada pengharaman. Maka haram untuk melakukan perbuatan bid'ah. Karena tidak ada dalil yang menjadikan dia makruh atau lebih daripada makruh, yaitu mubah atau sunnah. Maka dia haram. Perbuatan bid'ah hukumnya haram. Haram adalah ma naha anhu syari' amran jaziman ustuhiqqa bil adzabi tarikuhu fa'iluhu amdan mutlaqa. Sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang mengerjakannya dengan sengaja secara mutlak. Nah, itu larangan, itu keharaman. Nah, kita ambil ahibati hafizakumullah taala dalil-dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim. Perhatikan hadis riwayat Imam Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat aina. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau berkhutbah memerah kedua matanya. Wa ala sautuhu, dan suaranya meninggi. Washtadda ghadabuhu, dan kemarahannya memuncak. Hatta ka'annahu munziru jaish, seakan-akan beliau adalah panglima perang. Saya pernah mendengar ada orang berceramah bahwa ceramah di Indonesia ya seperti ini, harus membawakan kisah-kisah lucu-lucu sehingga orang tertarik mendengar ceramah. Kalau seandainya ceramahnya teriak-teriak, maka ini adalah seperti seorang komandan tentara, kata dia. Maka ini sebenarnya perkataan ini bertentangan dengan hadis yang kita baca sekarang. Lihat Rasulullah SAW kalau berkhutbah matanya memerah, kemudian suaranya meninggi, kemudian kemarahannya memuncak, seakan-akan beliau panglima pasukan. Nah, ini kan ya, jadi jangan disalahkan seseorang yang kadang-kadang dia berkhutbah dengan suara yang tinggi untuk mengingatkan kaum muslimin dan mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita melaksanakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam ceramah-ceramah biasa selain berkhutbah. Ya, tidak mengapa kalau seandainya memang diperlukan untuk mengangkat suara dan diajak masyarakat untuk lebih serius di majelis ilmu, bukan dengan
kebanyakan, lihat ya perkataan saya, bukan dengan kebanyakan tertawa melucu, ya, bukan kebanyakan tertawa dan melucu. Dan bisa kok masyarakat diajak untuk serius dalam kajiannya, ceramahnya, tidak tertawa tertiwi. Dan juga kebiasaan para ulama salafus saleh, mereka sangat mengagungkan ayat Al-Quran, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibacakan di majelis ilmu. Makanya mereka jika ada yang tersenyum-senyum sendirian saat majelis ilmu, maka mereka menyelesaikan majelisnya, menutup majelisnya, karena berarti kurang pengagungannya terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim yang suci, firman Allah yang mulia, dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran tersebut. Jadi tidak benar ya kalau seandainya ceramah kita harus ketawa, ketiwi, bahkan kebanyakan tertawa. Kata hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa kathratal dhahik fa inna kathratal dhahiki tumitul qalb. Jauhi oleh kalian banyak tertawa, sesungguhnya banyak tertawa itu mematikan hati, ya. Sesekali sebagai guyonan boleh, akan tetapi tidak selalu seperti itu. Sampai kadang-kadang yang ironi adalah setelah menyebutkan ayat kemudian tertawa terbahak-bahak, kemudian setelah tertawa terbahak-bahak menyebutkan ayat lagi, hadis lagi. Ini akhirnya majelisnya kurang fokus untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan berarti tidak boleh sama sekali, akan tetapi lebih fokus dengan menjelaskan secara serius lebih utama dan lebih masuk ke dalam hati manusia. Kalau seandainya ada yang berkata orang-orang kampung susah untuk diajak seperti itu, maka kita katakan rubah kebiasaan dengan kebiasaan, biasakan dengan kebiasaan yang baru, dan itu bisa, walhamdulillah. Nah, ini. Kemudian selanjutnya adalah Rasulullah SAW kemudian bersabda, sabbahakum wa masakum. Selamat pagi, semoga Allah Subhanahu wa taala menyehatkan kalian di pagi dan di sore hari. Kemudian beliau berkata, bu'ithtu ana was-sa'ah kahatain. Aku diutus, ya, dan jarak antara pengutusanku dan hari kiamat seperti ini. Beliau yuqrinu baina isbi'aihi as-sabbabah wal wusta. Beliau menggandengkan antara dua jari jemarinya, jari telunjuk dengan jari tengah. Kemudian beliau bersabda, amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun. Beliau mengatakan amma ba'du adalah istilah pembicaraan orang Arab untuk memutus pembicaraan sebelumnya dan fokus kepada pembicaraan setelahnya. Biasanya amma ba'du diawali dengan huruf fa, maka sesungguhnya perkataan paling baik adalah kitabullah. Ini menunjukkan penekanan, perkataan paling baik adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan petunjuk paling baik adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan kepada penekanan dan juga pembatasan bahwa tidak ada petunjuk yang paling baik kecuali petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, seburuk-buruk perkara adalah yang mengada-ngada. Maksudnya di sini dalam perihal agama. Karena di dalam hadis atau dalam dalil-dalil yang lain berkaitan dengan agama. Bukan perkara yang baru dalam dunia. Alat transportasi, alat komunikasi, kemudian hal-hal yang dipakai, bukan.
tetapi dalam perkara agama. Dengan dalil apa? Dengan dalil dari dalil-dalil yang lain jika dikumpulkan. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini hadis menunjukkan haramnya melakukan perbuatan bid'ah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa perbuatan mengada-ngada dalam agama adalah seburuk-buruk perkara, bukan hanya perkara buruk tetapi seburuk-buruk perkara. Di situ ada syarrul umur. Syarr artinya asyar. Syarr dalam bahasa Indonesia artinya keburukan, dan syarr adalah kata min sighati tafdhil, kata yang menunjukkan perbandingan lebih, ya, artinya lebih buruk. Setelah itu jika ada jamak maka menunjukkan kepada keumuman. Seburuk-buruk perkara apapun tidak akan ada yang lebih buruk dibandingkan perbuatan bid'ah, ya, mengada-ngada. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap bid'ah adalah sesat. Perkataan Nabi Muhammad SAW, setiap bid'ah sesat, ini adalah menunjukkan bahwa semua perbuatan bid'ah sesat, tidak ada pengecualiannya, ya, tidak ada pengecualian. Kenapa demikian? Karena di dalam diri Nabi ada 3 sifat. Yang pertama yaitu beliau manusia yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Kemudian yang kedua, beliau Rasul yang paling penyayang untuk kebaikan umatnya. Kemudian yang ketiga, beliau hamba Allah yang paling ikhlas. Dengan 3 sifat ini maka kita bisa meyakinkan pada hati kita, pada keyakinan kita bahwa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah orang Arab yang paling fasih berbicara Arab. Maka ketika beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah, maka berarti memang setiap bid'ah sesat. Kemudian yang kedua, beliau adalah orang yang kalau seandainya ada perbuatan bid'ah yang tidak sesat, maka niscaya beliau akan jelaskan. Kenapa? Karena beliau orang yang paling penyayang untuk menunjukkan kebaikan kepada umatnya. Tidak ada kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah masuk ke dalam surga kecuali sudah ditunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalannya. Tidak ada perkara yang menjauhkan dari neraka kecuali sudah ditunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalannya. Maka beliau seorang Rasul yang sangat penyayang terhadap umatnya. Maka ketika beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat, maka itu adalah bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada pengecualian, maka niscaya beliau akan sebutkan, ya, di dalam hadis tersebut ataupun di dalam hadis-hadis yang lain, dan tidak ada pengecualian disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang setiap bid'ah sesat. Tidak ada pengecualian. Dipaksa-paksa juga dalilnya tidak ada. Kemudian yang ketiga, beliau orang yang paling ikhlas, murni, berharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kepentingan apapun di dalam sabda beliau ini. Beliau tidak ingin mendapatkan pujian dari manusia, beliau tidak ingin mendapatkan hadiah dari manusia. Karena beliau orang yang paling ikhlas. Maka ketika muncul sabda tersebut, maka itu adalah nilai dari keikhlasan dalam hati beliau. Karena makanya tidak ada tuntutan apapun dalam sabda tersebut. Beliau tidak ingin menjilat seseorang, beliau tidak ingin mencari perhatian seseorang. Maka berarti memang setiap bid'ah adalah sesat. Ini jawaban, ya,
yang menunjukkan bahwasanya memang setiap bid'ah sesat sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu nanti ada perkataan-perkataan para ulama seperti perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris rahimahullah taala, bahwa ada namanya bid'atun mahmudah wa bid'atun madhmumah, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Kemudian juga ada pembagian dari para ulama seperti misalkan Sultanul Ulama Al-Izz bin Abdussalam rahimahullah yang membagi bid'ah menjadi 5. Nah, nanti kita akan bahas akan hal ini. Tetapi yang harus kita yakini saat sekarang ini adalah bahwa kullu bid'atin dhalalatun, setiap bid'ah adalah sesat. Nah, kemudian juga ada hadis riwayat Imam An-Nasa'i dengan lafal yang lain. Rasulullah SAW bersabda, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Yang artinya perkara paling buruk adalah yang mengada-ngada. Ini harus menjadi keyakinan bagi kita sebagai seorang muslim bahwa tidak ada perkara yang paling buruk kecuali perbuatan bid'ah. Ya, harus di dalam diri kita itu harus membenci perbuatan bid'ah. Dalam diri kita harus membenci perbuatan bid'ah. Tidak boleh kita tidak membenci perbuatan bid'ah tersebut, karena itu tuntutan agama. Rasulullah SAW menyebutkan seburuk-buruk perkara yang paling buruk, dan itu menunjukkan kepada keumuman, karena syarr tadi saya jelaskan dia adalah sighat tafdhil, yaitu kata untuk menunjukkan kepada perbandingan yang artinya lebih buruk. Kalau ada sighat tafdhil setelahnya jamak, maka menunjukkan kepada benar-benar buruk. Makanya diterjemahkan perkara yang paling buruk. Bisa juga dengan kata hiperbola, perkara yang paling terburuk adalah sesuatu yang mengada-ngada. Dan setiap sesuatu yang mengada-ngada adalah perbuatan bid'ah. Dan setiap perbuatan bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan di dalam neraka. Perhatikan baik-baik di sini. Saya ingin mendudukkan ketika kita mempelajari hadis ini, lalu setelah itu kita menyatakan perbuatan ini bid'ah. Nah, kemudian kan perbuatan bid'ah adalah sesat. Sesat adalah di neraka. Berarti apakah yang mengerjakan perbuatan bid'ah ini sekarang langsung kita vonis sebagai penghuni neraka? Tidak. Tidak semudah itu, wahai bro, enggak semudah itu. Ya, enggak semudah itu. Jadi kita sekarang membicarakan hukum perbuatannya. Adapun hukum pelaku perbuatan, maka di sana ada proses. Dan juga yang menentukan di akhir nanti di neraka adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita membicarakan hukum perbuatannya. Paham ya? Jadi makanya kadang-kadang sebagian orang tuh terlalu sensitif, akhirnya menuduh orang-orang yang menjelaskan diharamkannya perbuatan bid'ah, kemudian harus beramal dengan sunnah, akhirnya nanti disebut atau dilecehkan. Kalau bahasa saya seperti itu, dilecehkan dengan kata-kata panitia akhirat. Ini tuduhan keji kepada seorang muslim. Ya, karena yang menentukan si fulan surga, si fulan neraka itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berbicara perbuatan. Perbuatan ini bid'ah. Itu satu ya. Yang kedua, kita hanya juga membicarakan hukum perbuatan. Bahwa hukum perbuatan ini adalah perbuatan bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan kesesatan konsekuensinya di dalam neraka. Adapun pelakunya apakah kita vonis di dalam neraka, maka kita tidak berhak untuk memvonisnya di dalam neraka. Karena yang berhak memvonisnya dalam neraka adalah Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sebagian orang kadang-kadang menghasut kaum muslimin untuk membenci para pendakwah yang mengajarkan sunnah dan mencegah kaum muslimin dari perbuatan bid'ah dengan tuduhan-tuduhan merasa sok benar sendiri, panitia akhirat. Nah, ini hati-hati ini. Bertobat dia dari perkataan seperti itu dan akhirnya kan menjadi viral di media sosial bahwa siapa yang mencegah perbuatan bid'ah akhirnya dituduh ini panitia akhirat ini. Ini gara-gara perkataan seperti itu. Ya. Tidak semudah itu kita menghukumi orang masuk ke dalam neraka dan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kita menghukumi bahwa kita mengajari umat bahwa jauhi perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena perkara paling buruk adalah perkara yang mengada-ngada dalam beragama dan mengada-ngada dalam beragama adalah perbuatan bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Ya, itu kita ajarkan ilmunya. Adapun tugas memvonis kita tidak pernah mengajarkan orang ini neraka nih, ini. Enggak, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau ada yang mengatakan juga bahwasanya sudahlah yang tahu yang benar dan yang salah kan hanya Allah. Kebenaran mutlak yang mengetahuinya kan hanya Allah. Maka dengan seperti ini akhirnya akan bias agama Islam. Karena semua orang akhirnya berhujjah dengan itu. Akan bias ayat Al-Quran yang menunjukkan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Nah, itu akan bias. Karena semua menganggap bahwasanya sudahlah, ini semua masing-masing melakukan amaliyahnya masing-masing, jangan mengklaim yang paling benar sendiri. Ini juga tuduhan keji terhadap orang-orang yang mengajak kaum muslimin kepada sunnah Nabi dan menjauhi perbuatan bid'ah. Bahwa mereka dianggap orang yang merasa paling benar sendiri. Tidak, kita sekarang mengajak kaum muslimin, ayo kita bersama-sama meniti jalan yang ditunjuki oleh Rasulullah SAW, menjauhi perbuatan bid'ah. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang tuduhan-tuduhan itu malah kembali kepada yang menuduh. Dulu kita dituduh sebagai panitia akhirat, mengkapling surga. Sekarang banyak bahwasanya kalau seandainya seseorang mengikuti kelompok ini, kelompok itu, maka dijamin masuk ke dalam surga, ya, pasti masuk surga. Nah, ini aneh, ya. Tuduhan itu ternyata berbalik. Ini para ikhwan yang dirahmati. Jadi harus dipahami baik-baik itu. Dua poin yang saya tekankan sekali lagi. Yang pertama yaitu kita sedang mengajari umat Islam bahwa jauhi perbuatan bid'ah, bahwa perbuatan bid'ah diharamkan. Kemudian kita ajari lagi bagaimana akibat perbuatan bid'ah. Perbuatan bid'ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan di dalam neraka. Itu yang kita ajari umat, ya. Nah, kemudian setelah itu kita tidak berhak untuk menentukan si fulan ini surga, ini neraka. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yudkhila ahadakum amaluhul jannah." Tidak akan pernah memasukkan amalan seseorang ke dalam surga. Kemudian para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasulullah SAW? Tidak juga aku. Illa an yataghammadani Allahu bifadli wa rahmah. Kecuali Allah meliputiku dengan karunia-Nya dan rahmat-Nya. Ini menunjukkan hak Allah secara prerogatif bahwa si fulan surga, si fulan neraka. Jadi saya menghimbau kepada kaum muslimin
Sudahi tuduhan bahwa siapa yang mendakwahkan agar umat menjauhi perbuatan bid'ah, agar umat hanya berpegang teguh kepada sunnah, sudahi tuduhan bahwa mereka adalah panitia-panitia akhirat. Dan yang mengucapkan seperti itu hendaknya dia menjelaskan bahwasanya bukan untuk menuduh, karena akhirnya seseorang melecehkan kaum muslimin dengan perkataan seperti itu. Ya, padahal yang kita ajarkan adalah mengajak kaum muslimin untuk beramal sesuai dengan sunnah dan mencegah kaum muslimin beramal perbuatan bid'ah. Kita tidak pernah mendaftar jadi panitia akhirat, tidak. Dan kalau seandainya semua itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya tekankan lagi yaitu bahwa sebagian orang kadang-kadang tidak mau pusing. Sudahlah, biarkan saja dia beramal seperti itu. Ya, siapa tahu benar. Enggak. Kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah SAW, bukan diperintahkan untuk mengikuti sangkaan. Dan jalan Rasulullah SAW sudah jelas. Maka kita diperintahkan untuk mengikuti itu. Nah, ketika kita mengajak manusia untuk mengikuti jalan Rasulullah SAW dan akhirnya kita menyebutkan bahwa perbuatan ini bid'ah, maka ini bukan berarti sok benar, akan tetapi mempertahankan dan membela sunnah tersebut sehingga sunnah tersebut benar-benar diikuti oleh kaum muslimin. Ya. Sebentar. Kemudian yang ketiga, ya, perhatikan baik-baik, kita tidak berani memvonis seseorang dia penghuni surga atau penghuni neraka, meskipun dia pelaku bid'ah, karena hasil terakhir nanti adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan tugas kita. Tugas kita mengajak kaum muslimin beramal sesuai dengan sunnah, kemudian menjauhi perbuatan bid'ah. Ya, itu tugas kita. Adapun memvonis si fulan di akhirat neraka, surga, tidak. Tapi kita meyakini bahwa perbuatan bid'ah adalah kesesatan. Kesesatan tempatnya di dalam neraka. Itu keyakinan. Tetapi kita tidak memvonis orang, kan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Paham gak sih ente? Ya, saya sudah bolak-balik muter gitu ya. Ya. Jadi jangan sampai tidak dipahami lagi gitu ya. Taib. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dalil yang lain yang menunjukkan bahwa haramnya dan terlarangnya perbuatan bid'ah, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd." Yang artinya barang siapa yang mengada-ngada di dalam perkara kami ini yang bukan darinya, maka dia adalah tertolak. Ya. Maksudnya adalah amalannya yang mengada-ngada dalam perkara agama itu tertolak. Ya, amalannya yang mengada-ngada dalam perkara agama itu tertolak. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang beramal apapun yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Ini dua hadis yang maknanya sama. Siapa yang berbuat bid'ah, maka amalannya tertolak. Baik dia pelopor pembuat bid'ah tersebut atau yang mengerjakan bid'ah tersebut, maka amalannya tertolak. Tentunya pelopor lebih berbahaya dibandingkan pengamal. Pelopor berarti dia membuat perbuatan bid'ah, kemudian dia diikuti oleh orang banyak. Dia saja itu amalannya tertolak, apalagi sampai diikuti oleh orang banyak, dia menanggung dosa orang-orang yang mengikuti perbuatan yang buruknya, yaitu perbuatan bid'ah tersebut. Ya. Kemudian dari sini diharamkan perbuatan bid'ah. Kenapa?
karena amalannya tertolak. Dan keharaman menunjukkan kepada dari sini dilarang perbuatan bid'ah karena amalannya tertolak. Siapa yang melakukan perbuatan bid'ah. Dan larangan mengkonsekuensikan keharaman. Keharaman adalah larangan yang keras di dalam syariat. Diancam dengan siksa bagi siapa yang melakukannya dengan sengaja secara mutlak. Nah, kemudian saya ingin ingatkan juga kepada kaum muslimin. Nah ini nih, ya, yang kadang-kadang tadi menuduh bahwa orang-orang yang mendakwahkan sunnah, mencegah umat Islam melakukan perbuatan bid'ah dituduh dengan sebutan yang tidak pantas, yaitu panitia akhirat, demi hanya untuk sebuah lucu-lucuan saja sebenarnya. Ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Sibabul muslimi kufrun wa qitaluhu fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu adalah sebuah kefasikan dan membunuhnya adalah sebuah kekufuran. Nah, ini tidak benar. Nah, orang-orang yang seperti ini kadang-kadang dia meremehkan hadis ini, bahkan dijadikan sebagai olok-olokan. Hadis Rasul ini sahih, hadis riwayat Bukhari, Muslim, sahih, dijadikan sebagai olok-olokan. Bahkan ada orang yang pernah berkata langsung kepada saya membenci Ustadz hadis ini. Subhanallah, kan ada seperti itu. Kenapa? Karena akhirnya saya tidak bisa mengerjakan amaliyah yang belum ada petunjuknya dari Nabi Muhammad SAW. Ada orang, wallahi demi Allah, ada yang mengatakan seperti saya membenci hadis ini. Ini tidak benar. Dengan wajah bagaimana dia nanti berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat menjadi saksi di hadapan Allah atas setiap umatnya. Bukankah Rasulullah SAW nanti ada Allah, ada hamba, ada Rasulullah. Rasulullah SAW sebagai saksi. Dengan wajah bagaimana dia nanti dia mengolok-olok hadis ini, ya. Dalilnya cuma satu, itu doang. Kemudian juga baru belajar satu hadis saja dia sudah serampangan enak-enakan. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Hadis ini meskipun dia satu, tetapi dia merupakan salah satu sumber syariat Islam. Makanya Imam Nawawi, Yahya bin Sharaf An-Nawawi, di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang beliau kumpulkan. Yang 40 hadis tersebut adalah 40 hadis sumber-sumber Islam. Beliau menyebutkan hadis ini, ya, sebagai hadis yang kelima. Saking pentingnya hadis ini. Imam Ahmad menyatakan hadis ini sebagai sepertiga dari syariat Islam. Ini kan aneh kadang-kadang, ya, di hadis ini diolok-olok. Ya, maka harus diingatkan, dan kita tidak boleh takut atau khawatir terhadap manusia kalau mengingatkan tentang hadis ini. Ya, karena yang kita sampaikan adalah ayat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berani bantah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah hadisnya benar? Ya, dalilnya paling cuma satu. Belajar sedikit langsung serampangan untuk menyalahkan yang lain. Maka kita katakan kalau memang perbuatan itu bid'ah, apa salahnya kita menggunakan hadis ini, meskipun yang belajar bahwa baru dia mengetahui hadis ini. Kalau memang perbuatan itu bid'ah, bukankah masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini patut diperhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan koridor-koridor yang sudah kita sebutkan tadi, ya, kita berbicara tentang hukum perbuatan, tidak membicarakan vonisnya seseorang di neraka atau di surga. Ini saya ulangi baik-baik lagi, ya. Terutama yang mengatakan istilah panitia akhirat ini. Ya. Saya ulangi, kita tidak membicarakan tentang pelaku perbuatan nanti vonisnya di akhirat apa, tidak.
Kita membicarakan hukum perbuatan, bahwa perbuatan bid'ah sesat. Kalau kita menyebutkan sebuah contoh, ya, tidak mengapa. Itu contoh perbuatan bid'ah. Ya. Harus ada dicontohkan. Kalau tidak, kaum muslimin nanti tidak benar-benar memahami dengan sebaik-baiknya. Akhirnya ilmunya hanya teori saja. Jadi sudahi tuduhan bahwasanya seseorang yang mendakwahkan agar umat Islam mengikuti sunnah, menjauhi bid'ah, dituduh sebagai orang yang suka benar sendiri, ya, mengkapling surga, panitia akhirat. Itu tidak layak seorang muslim, apalagi sampai pendakwah, apalagi sampai dianggap sebagai ulama, untuk menuduh-nuduh seperti itu kepada kaum muslimin. Ini para ikhwah. Kalau seandainya saya misalkan menyebutkan bahwa amalan sesuatu perbuatan bid'ah dengan terang-terangan saya sebutkan, kemudian yang tidak setuju bahwa ini ada dalilnya, ya sudah, sebutkan ada dalilnya. Ya, sebutkan ada dalilnya. Dan saya berpegang teguh dengan dalil yang saya sebutkan. Nah, paham para ikhwan yang dirahmati Allah. Ya, jangan kemudian saling menjelek-jelekkan, saling menyebutkan tuduhan-tuduhan ataupun istilah-istilah yang tidak pantas. Nah, kemudian selanjutnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis yang lain yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dari Bilal bin Harith radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahya sunnatan faqad qad umitat ba'di fa inna lahu minal ajri mithla man amila biha minan nas la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menghidupkan sunnah yang telah dimatikan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada dari sunnah-sunnah Nabi yang dimatikan. Dan ingat, setiap perbuatan bid'ah timbul, maka bisa dipastikan setiap itu ada sunnah Nabi yang dimatikan. Karena itu gangguan iblis. Lihat, sekarang kan saya berbicara hukum perbuatan. Ini gemes saya. Hukum perbuatan, tidak menuduh ente ahli bid'ah, kemudian sesat, neraka. Enggak kan. Hukum perbuatan bahwa ada sunnah yang dimatikan dengan perbuatan bid'ah. Setiap perbuatan bid'ah itu tumbuh, maka pasti ada sunnah yang dimatikan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, kita lanjut. Barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi yang telah dimatikan setelahku, berarti ada sunnah Nabi, ajaran Nabi yang nanti dimatikan. Amalan-amalan yang sudah dicontohkan oleh Nabi, malah ini ditinggalkan, kemudian di sana terdapat amalan-amalan lain yang belum ada sunnahnya dari Nabi Muhammad SAW. Belum ada petunjuknya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh misalkan selawat. Saya barusan nulis di Instagram saya juga, mungkin para followers melihatnya. Selawat yang paling utama, paling baik untuk dikerjakan, paling banyak pahalanya, paling lepas dari kesalahan dan kekurangan adalah sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih.
Apalagi pada saat kejadian sholawat itu para sahabat bertanya, laqad alimna kaifa nusallimu alaik, fa kaifa nusalli alaik. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh kami telah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepada engkau. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bagaimana kami bersolawat atas engkau? Padahal kan solawat itu diperintahkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab. Lihat di situ bagaimana para sahabat waqafan, beliau berdiam, tidak melakukan sebelum ada lafal salawat dari Rasulullah SAW. Dengan bukti bahwasanya mereka bertanya, ya mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selawat ini kemudian Rasulullah SAW diam saat ditanya, menunjukkan bahwa beliau belum dapat wahyu. Setelah itu baru setelah dapat wahyu beliau mengatakan qulu, ucapkanlah. Di situ ada perintah berarti. Ya, para sahabat tidak membuat sholawat yang baru padahal beliau orang-orang yang paling fasih dari seluruh orang Arab. Kemudian yang kedua, beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sholawat yang mana yang kita bisa pakai untuk kita bersolawat. Rasul sallallahu alaihi wasallam diam, tidak menjawab sampai dapat wahyu yang keempat. Beliau memerintahkan. Lihat di situ. Ini yang menunjukkan. Lalu kemudian datang sepeninggal Rasulullah SAW. Kadang-kadang ada yang ratusan tahun, ada yang bahkan ribuan tahun. Baru datang selawat-selawat baru. Ya. Dengan berbagai macam metodenya mendapatkannya, baik dengan mimpi, baik dengan katanya bertemu jaga langsung Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baik dengan mendapatkan ilmu laduni atau yang semisalnya. Kemudian dibumbui dengan keutamaan yang luar biasa yang belum ada dalilnya. Atau baik dengan kata-kata berijazah, salawat ini berijazah dari mulai keluarga Rasul sampai kepada Rasulullah SAW, padahal salawat ini belum ada di dalam kitab-kitab hadis-hadis yang sahih. Ya, ini berarti ada amalia yang tersembunyi dari hadis-hadis yang sahih dalam kitab-kitab yang mu'tabar, dalam hadis-hadis yang sahih. Maka ini tidak benar. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah selawat yang berdasarkan dari Nabi Muhammad SAW yang sahih, tenggelam dia, dimatikan dengan adanya selawat-selawat baru ini. Yang ribuan tahun sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih sesudah beliau meninggal. Ini kan benar hadis Rasul. Ini contoh ya, contoh. Siapa yang menghidupkan sunnah setelah dimatikan sepeninggalku, berarti konsekuensinya ada sunnah yang dimatikan. Dan sunnah yang dimatikan adalah yaitu perbuatan bid'ah. Setiap kali tumbuh perbuatan bid'ah maka akan ada sunnah Nabi yang dimatikan. Itu penjelasan para ulama salafus saleh. Maka siapa yang menghidupkan sunnah ini maka dia akan mendapatkan pahala seperti seorang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengamalkannya sedikit pun. Wa man ibtada'a bid'atan la turdillaha wa rasulahu fa inna lahu mithla ithmi man amila biha minan nas la yanqusu dzalika min athamin nasi syai'an. Barang siapa yang membuat perbuatan bid'ah yang tidak meridhokan Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia mendapatkan seperti dosa orang-orang yang mengerjakannya dari manusia, tidak mengurangi hal tersebut dari dosa-dosa manusia sedikit pun. Saya ingin menyampaikan di sini, orang-orang yang kadang-kadang menuduh bahwa ini panitia akhirat, ini merasa benar sendiri, ini mengkapling surga, kunci surga ada di tempatnya, menuduh para orang-orang yang berdakwah, mengajak umat kepada sunnah Rasul, mengajak umat kepada menjauhi perbuatan bid'ah. Lihat saja, mereka tersebut jarang membicarakan ini, bid'ah, mencegah kaum muslimin dari perbuatan bid'ah, jarang.
Ya, lihat saja. Jarang mencegah kaum muslimin bernahi mungkar, ya, terhadap kaum muslimin untuk menjauhi perbuatan bid'ah. Jarang sekali. Nah, kalau seandainya sudah jarang, lalu siapa nanti yang akan mengingatkan? Padahal ini termasuk ajaran Islam. Ya, ini termasuk ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sebagian orang yang mengaku cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mendakwahkan untuk menjauhi perbuatan bid'ah. Ya, lihat saja, silahkan cek. Silahkan cek. Kalau seandainya tidak ada pendakwah-pendakwah yang mengajak, ayo ngikutin sunnah, ayo jauhi bid'ah, siapa yang akan mendakwahkan? Ya, adapun yang nuduh-nuduh panitia akhirat, surga kuncinya sudah ada di tangan, kemudian mengkapling surga dan semisal tuduhan-tuduhan yang tidak pantas kepada orang-orang yang mendakwahkan perbuatan sunnah dan menjauhi perbuatan bid'ah, maka jarang untuk mencegah umat untuk menjauhi perbuatan bid'ah. Nah, yang saya maksud dari perkataan ini adalah, maka oleh sebab itu biarkan tugas itu diambil oleh para pendakwah-pendakwah yang mengajak kepada sunnah, menjauhi perbuatan bid'ah. Ya, mungkin para pendakwah tersebut berdakwah dari sisi yang lain, misalkan fadilah al-amal, misalkan hukum sesuatu halal dan haram. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya hadis yang lain yang menunjukkan terlarangnya dan haramnya perbuatan bid'ah, hadis riwayat Imam At-Tabarani. Dan ini semua hadisnya hadis yang sahih para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menutupi taubat atas setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Sesungguhnya Allah menutupi taubat atas setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan taubatnya. Salah satu sebabnya adalah karena orang yang melakukan perbuatan bid'ah, dia merasa sedang beramal ibadah. Masa saya sedang beramal ibadah dilarang? Nah, gitu ya. Makanya ada sering perkataan, ini kami sedang melakukan ini dilarang. Tuh, kalau mau melarang yang sedang minum minuman keras, berjudi, berzina, ya, kemudian melakukan hal-hal yang haram. Kami sekarang sedang beribadah kok, masa dilarang? Nah, ini karena mereka menganggap bahwa pelaku bid'ah itu sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sulit untuk bertobat. Bukan berarti kalau seandainya pelaku bid'ah kemudian bertobat kemudian tidak diterima oleh Allah, tidak. Tetapi sulit untuk bertobat karena dia merasa sedang melakukan perbuatan bid'ah. Jadi lihat sekarang saya kan dari menit pertama sampai berapa menit sekarang ini saya mengadakan kajian ini. Sampai 1 jam 14 menit ini saya tidak pernah menyebutkan memvonis seseorang. Ya, tidak. Ya, begitu yang kita sampaikan. Jadi kita tidak pernah memvonis seseorang di neraka karena bid'ahnya. Tidak, kita tidak memvonis si fulan A, Joni, Tony, Budi, enggak. Ya. Siapa kita? Kita juga masih banyak dosa. Tetapi kita wajib mengingatkan kepada kaum muslimin, ayo beramal sesuai dengan sunnah Rasul dan jauhi perbuatan bid'ah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang saya maksud. Jadi jangan sampai kemudian
bahasanya tuh skeptis dulu gitu. Artinya antipati dulu. Ini pasti suka memvonis seorang suka. Enggak, kita sekarang mendudukkan permasalahan. Apa sih itu sunnah? Oh, ternyata sunnah itu diperintahkan dan hukumnya wajib untuk mengerjakannya. Dan kemudian mendapatkan keutamaan-keutamaan. Apa sih bid'ah? Pengertiannya apa? Oh, ternyata hukumnya terlarang dalam agama dan haram hukumnya dalam agama. Dan begitu kan para ulama menjelaskan. Jadi jangan khawatir kita menjelaskan perbuatan bid'ah, kemudian jangan antipati langsung dengan wah ini sok benar sendiri, ini sering menyalahkan orang. Enggak, kita sekarang mendudukkan permasalahan. Ingat baik-baik wahai kaum muslimin, mencegah kaum muslimin dari perbuatan bid'ah itu adalah permasalahan agama yang diajarkan oleh Rasulullah. Lihat hadisnya begitu banyak. Begitu banyak hadisnya. Mau hadis-hadis ini kita simpan saja di dalam kotak begitu, biarkan manusia berkreasi dalam ibadahnya begitu. Kita tidak cegah manusia dari perbuatan bid'ah. Tidak benar, ini berarti menyembunyikan ilmu. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, itu kira-kira ada waktu 15 menit. Silahkan jika ada yang ingin bertanya dari para peserta kajian ataupun dari yang mengikuti melalui media-media sosial. Nah, dan mohon maaf. Alhamdulillah. Mohon maaf yang melalui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada masuk beberapa pertanyaan Ustaz. Ana bacakan dulu dari Evan Abisalam asal Purwokerto, nomor handphone terlampir. Afwan Ustaz, apakah kunut subuh dan wirid berjamaah setelah sholat termasuk dalam bid'ah? Bagaimana cara mengetahui sebab perbuatan itu bid'ah? Mohon nasihat Ustaz ketika seseorang dalam keadaan futur disibukkan dengan aktivitas profesi. Jazakumullah khair. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Perhatikan baik-baik, lihat pertanyaannya. Pertanyaan pertama yang ditanyakan adalah menanyakan spesifikasi secara rinci perbuatan bid'ah. Perbuatan tertentu apakah bid'ah atau tidak. Memang ini adalah konsekuensi dari berbicara bid'ah. Akhirnya kaum muslimin ingin tahu, apa sih Ustadz perbuatan bid'ah itu? Contohnya apa? Jadi ketika disebutkan contohnya, jangan kemudian langsung wah ini suka menyalahkan orang, merasa benar sendiri, kapling surga, panitia akhirat. Ya, tidak, itu konsekuensi seseorang belajar mengenal bid'ah. Ya, harus dipahami baik-baik. Nah, kalau kemudian ini saya beri contoh yang ditanyakan tadi, kunut subuh misalkan. Kalau kemudian ada yang mengatakan dari para ulama itu adalah bid'ah, seperti Imam Abu Hanifah, maka yang berkunut subuh kalau dia menganggap itu perbuatan bukan bid'ah, bahkan disunahkan, dia keluarkan dalil. Ya, jangan sampai menuduh bahwa oh kamu sukanya menyalahkan orang, kamu suka benar sendiri, kamu sudah mengkapling surga, kunci surga di tangan, kamu panitia akhirat. Ya, hello, subhanallah. Tetapi coba sebutkan seperti mazhab Imam Syafi'i yang mengikuti pendapat mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa kunut subuh hukumnya sunnah, maka sebutkan dalil-dalilnya. Terjadi akhirnya di situ diskusi ilmiah, bukan saling tuduh, saling cela, bukan. Paham ini para ikhwah? Jadi dudukan dulu permasalahannya, begitu loh. Jadi satu yang ingin saya katakan tadi, bahwasanya konsekuensi belajar mengenal perbuatan bid'ah otomatis akan menyebutkan contoh. Nah, ketika disebutkan contoh, yang merasa melakukan perbuatan tersebut jangan langsung baperan. Wah, berarti kamu memvonis saya neraka dong.
Nah, seperti yang saya ungkap tadi, kita menghukumi sebuah perbuatan, tetapi kita tidak memvonis pelaku perbuatan tersebut. Apakah yang melakukan kunut subuh langsung dinyatakan dia sesat neraka? Tidak berani kita melakukan. Kita mengatakan bahwasanya pendapat Imam Abu Hanifah kunut subuh bid'ah. Imam Ahmad mengatakan tidak disyariatkan jikalau dikerjakan terus-menerus. Imam Malik mengatakan dikerjakan kadang-kadang, tidak dikerjakan kadang-kadang. Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Nah, maka pada saat itu jangan baperan. Yang menganggap bahwa itu sunnah, keluarkan dalilnya. Ajak umat yang dia dakwahi, ini loh dalil dari sunnah Rasul SAW. Bukan malah orang yang berpendapat bahwa dia bid'ah, tidak disyariatkan, muhdats, sebagaimana perkataan salah seorang sahabat, ya, kemudian dituduh suka membid'ahkan, suka menyalahkan, suka mengkapling surga, suka merasa mempunyai surga, panitia akhirat. Ini saya ulang-ulang nih, panitia akhirat nih, karena kita akhirnya tertuduh. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa. Jadi harus dipahami seperti itu. Saya beri contoh zikir berjamaah. Yang menyatakan bahwa zikir berjamaah dipimpin oleh satu orang, subhanallah, dipimpin oleh satu orang, itu yang mencegahnya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Abdurrahman, sahabat Nabi, seorang yang turjumanul Quran, ahli tafsir Al-Quran, ulamanya para sahabat, ahli fatwanya para sahabat, 70 surat langsung mengambil dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seperti itu. Baik. Sekarang kalau seandainya saya berpendapat dengan seperti itu, apakah saya dituduh suka membidah-bidahkan, suka menyalah-nyalahkan? Sudah kapling surga sudah di tangan, kunci surga sudah di tangan, panitia akhirat. Ini saya ulang-ulang nih, ya, kata-kata panitia akhirat. Maka yang mengerjakan perbuatan tersebut sudah, dia santai saja, dia jawab dengan ilmiah, bahwa tidak benar perbuatan berzikir berjamaah bid'ah karena dalilnya A, B, C dari Al-Quran, A, B, C dari hadis Rasul, kemudian A, B, C dari perkataan para ulama. Sudah selesai. Jangan kemudian ini menuduh bahwa si fulan penghuni surga, si fulan penghuni neraka. Tidak. Paham ini para ikhwah, seperti itu semestinya berlaku. Jadi ada kondisi ilmiah ketika pengklaiman bahwa ini perbuatan bid'ah atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai menghasut umat, kemudian itu panitia akhirat, itu suka nyari kesalahan-kesalahan orang. Nah, ini tidak benar yang seperti ini. Kalau seandainya memang perbuatan tersebut disyariatkan, zikir berjamaah misalkan disyariatkan, sebutkan dalilnya, ajari umat dengan dalil itu, ya, ajari umat dengan dalil. Diskusi ilmiah dari mulai semenjak para imam sudah biasa, ya, sudah biasa. Tapi kemudian yang agak sulit diterima adalah kita dituduh suka membidah-bidahkan, dituduh suka menyalah-nyalahkan, dituduh suka mengkapling surga, merasa benar sendiri, kemudian panitia akhirat. Ini saya ulang-ulang seperti itu. Nah, seperti itu, mohon dimaklumi, ya. Nah, adapun itu adalah sebuah permasalahan metodologi dalam menghadapi, ya, metodologi. Adapun saya jawab permasalahannya tadi, yaitu apakah kunut subuh bid'ah? Maka saya sudah sebutkan terjadi perbedaan pendapat di antara para imam, bukan hanya ulama biasa, imam yang 4, mereka berbeda pendapat dalam masalah ini. Imam Asy-Syafi'i mengatakan sunnah dengan dalil hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajr hatta faraqa ad-dunya.
Nabi Muhammad SAW berkunut pada sholat subuh sampai meninggal dunia. Nah, tetapi imam-imam yang lain mengatakan bahwasanya ada sahabat Nabi yang mengatakan innaha muhdats. Sesungguhnya dia adalah perkara yang muhdats, mengada-ngada. Itu dalil. Kemudian yang kedua, dalil yang dipakai tadi ada seorang perawi yang majhulul hal. Majhulul hal, yaitu rawi hadis yang tidak diketahui keadaannya, apakah dia thiqah, terpercaya di dalam periwayatan hadis, kuat hafalannya atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, yang berdalil, yang bermadzhab Imam Syafi'i, mengambil pendapat Imam Syafi'i bahwasanya kunut subuh itu adalah sunnah, maka silahkan sebutkan dalil. Ya, sebutkan dalil. Terjadi akhirnya kondisi ilmiah, debat ilmiah, bukan debat menuduh macam-macam. Nah, seperti itu. Dan begitulah para ulama dari mulai semenjak dahulu. Paham ini para ikhwah? Begitu juga zikir berjamaah. Kalau seandainya ada pendapat yang mengambil pendapatnya Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa itu adalah bid'ah, bahkan beliau mengatakan lebih baik kalian menghitung dosa-dosa kalian dibandingkan kalian mengamalkan amalan ini. Bahkan beliau mengatakan sealangkah cepatnya kalian binasa dengan amalan ini. Itu sahabat Rasulullah SAW masih hidup, tidak ada yang mengamalkan amalan seperti amalan kalian. Kemudian bahkan beliau juga mengatakan perbuatan ini antara dua keadaan. Yang pertama, kalian lebih paham tentang agama Islam dibandingkan Rasulullah SAW. Kalian lebih mendapatkan petunjuk dibandingkan Rasulullah SAW. Buktinya Rasulullah SAW belum pernah mengerjakannya. Atau yang kedua, kalian membuka pintu-pintu kesesatan. Maka pada saat itu, kalau ada orang yang berpendapat dengan pendapat ini, apakah kemudian dia dituduh panitia akhirat, suka bidah-bidahkan? Tidak. Ya, dia mengambil pendapat para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Nah, kalau seandainya ada yang berpendapat, enggak, berzikir berjamaah itu adalah syariat Islam, ada hukumnya, ada sunnahnya, sebutkan dalilnya dari Al-Quran, dalilnya dari hadis Rasulullah SAW. Kemudian jamaahnya diajari dengan dalil tersebut, ya. Nah, baru nanti terjadi dialog ilmiah. Jangan asal menuduh satu dengan yang lainnya dengan tuduhan-tuduhan keji dan semisalnya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Nah, ini seperti misalkan ada yang berkomentar di Facebook saya. Ada ilmunya kurang luas, dalilnya berzikir berjamaah tuh banyak, tapi dia menolak yang benar dalil dia. Kalau luas ilmunya enggak nyalahkan orang lain. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dihadapkan kepada sebuah permasalahan. Kemudian kita pada saat itu mengambil sebuah pendapat. Yang konsekuensi dari pendapat tersebut harus mengatakan pendapat yang lain keliru. Tidak mengapa ini. Di dalam perkara ini seperti ini tidak mengapa. Bukan berarti suka menyalah-nyalahkan panitia akhirat, mengkapling surga sendiri. Tidak. Harus dipahami kita membicarakan sebuah hukum perbuatan dan tidak memponis orang tersebut di akhirat atau tidak. Karena itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga komentarnya yang bagus, yang bahasanya yang santun, ya seperti itu. Jadi kita berdakwah dengan dan berkomentar dengan bahasa seorang muslim yang baik, ya. Tidak sekarang ini kadang-kadang berkomentar, kadang-kadang sebagian orang terlalu kasar terhadap orang. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahishil badhi." Seorang yang beriman itu tidak berkata kasar, kotor, keji, ya, dan juga suka melaknat. Tidak seperti itu. Apalagi katanya kita orang timur yang ya didahulukan diskusi ilmiahnya, seperti itu. Jadi kalau seandainya ada seorang yang melakukan praktek zikir berjamaah,
kemudian dia ditanya hukumnya, maka dia jawab dengan dalil-dalilnya agar orang yakin bahwasanya ada namanya syariat zikir berjamaah. Nah, adapun yang mengambil bahwa zikir berjamaah tersebut adalah perbuatan bid'ah, maka dia juga jawab dengan dalil-dalilnya dan dia harus kokoh di situ karena itu keyakinannya yang dengannya dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Cukup kiranya ya karena sudah 1 jam 30 menit pas ini. Adapun tadi yang menanyakan tentang bagaimana agar tidak futur karena kesibukan profesi pekerjaan, maka jawabannya sebenarnya orang yang bekerja itu tidak futur kalau dia diniatkan untuk ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia bekerja, bukankah dia bekerja untuk menafkahi anak, istri, terutama kita dalam keadaan reses, terutama kita dalam keadaan pandemi Covid-19, ya. Maka dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk menafkahi keluarga. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Innaka lan tunfiqu nafaqah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik." Sesungguhnya tidaklah engkau mensedekahkan sebuah sedekah kecuali engkau dapatkan pahala atasnya sampai satu suapan makanan yang engkau sampaikan, maka niscaya akan mendapatkan pahala atasnya. Maka niatkan dia untuk bekerja. Jadi jangan sampai ada pemikiran bahwa Ustadz saya tidak bisa menuntut ilmu di majelis-majelis kajian online karena sibuk mencari nafkah. Maka niatkan itu untuk jangan menganggap bahwa dirinya sedang futur, ya. Nah, cuma ketika mencari nafkah harus mengerjakan kewajiban dia sebagai seorang muslim seperti sholat pada waktunya, ya. Nah, seperti itu. Adapun dia mungkin belum bisa duduk di majelis ilmu secara utuh seperti misalkan kajian tatap muka, maka kemudian dia karena bekerja dia niatkan untuk menafkahi istri dan itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagai pelipur lara mungkin bagi yang seseorang ingin bekerja tetapi kemudian dia belum bisa menuntut ilmu, ya, sebagai pelipur lara seperti itu, sehingga dia tetap merasa dirinya dalam ibadah kepada Allah. Tapi saya nasihatkan untuk sholat tetap dia kerjakan pada waktunya. Wallahu a'lam. Nah, ini yang bisa disampaikan. Alhamdulillah. Jazakumullah khair wa fikum barakallahu Ustaz. Mudah-mudahan ilmu pagi ini Allah berkahi buat kita semuanya. Baiklah Ustaz, karena keterbatasan waktu, tafadhol ditutup majelis kita pagi hari ini Ustaz. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita terus selalu jangan pernah lupa berzikir pagi dan sore kepada Allah Subhanahu wa taala setelah salat subuh dan setelah salat asar. Dan karena penyakit bisa datang kapan saja, kemudian di mana saja, maka dengan berzikir kepada Allah, menjaga kesehatan, semoga kita senantiasa dijauhkan dari penyakit apapun. Ini yang bisa kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu